Well, it stretches one's imagination. I can certainly tell you that I've never run across something like this. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 misteri paling aneh yang belum terpecahkan. Should have been so routine. Di daftar ini, kita melihat kejadian paling aneh yang tetap tidak dapat dijelaskan hingga saat ini. Jika ada misteri aneh yang membuat kamu bingung, beritahu kami di komentar. Nomor 10, Surat Circleville. Pada tahun 1977, penduduk Circleville, Ohio, mulai menerima surat-surat tanpa nama yang mengancam dan melecehkan. We're not talking about a couple or hundreds, but thousands of letters. They all had the same block lettering, and they would target politicians and leaders, but also just plain folks who had nothing to do with the running of Circleville at all. Surat-surat itu memiliki tulisan tangan yang sangat khas dan berisi tuduhan penggelapan, korupsi, dan bahkan pembunuhan. Ron Gillespie meninggal secara misterius setelah menerima panggilan telepon dan mengumumkan bahwa dia akan menghadapi sang penulis ini. Was Ron Gillespie's death an accident? Was he really drunk that night? And why had one bullet been fired from his handgun? Istrinya hampir terbunuh oleh pistol di jebakan yang dipasang di billboard. Ternyata Paul Freshbore, saudara ipar Ron, membeli pistol itu dan tulisan tangannya dianggap cocok dengan huruf-hurufnya. You know, I can't blame the jury because the jury didn't hear all the evidence. But I just couldn't believe it. I was really in shock. Namun selama berada di penjara, orang-orang di kota terus menerima surat tersebut, bahkan saat Freshbore berada di sel isolasi. Jika Freshbore adalah penulisnya, pasti dia tidak bekerja sendiri, membuat kasus ini menjadi misteri yang belum terpecahkan. 4 decades later, the debate over the writer's identity continues. Nomor 9, Havana Syndrome. Doctors said that Diplomat's brain matter had actually changed. What started out as a mysterious nuisance became a suspected instrument of attack. Sejak 2016, pejabat dan personel militer Amerika Serikat telah mengalami gejala aneh. Ini termasuk rasa sakit, dering di telinga, serta kesulitan dengan proses kognitif otak mereka. A source says starting last December, the U.S. officials were exposed to a sonic device, which experts suggest could produce sound waves below and above human hearing, which could cause these symptoms. Dinamakan dari lokasi awalnya terlapor, kedutaan di Havana, Kuba, sindrom Havana telah dilaporkan di pangkalan Amerika Serikat dan juga kedutaan di berbagai negara. Sementara beberapa dari mereka yang menderita itu memiliki cedera kepala yang bisa menjelaskan gejalanya, tapi tidak semuanya terjelaskan. The recording is just one of the many sounds taken in Cuba that led investigators to initially believe it was a sonic weapon. Penjelasan yang diajukan termasuk penyakit psikogenik, suara jangkrik, atau bahkan senjata gelombang mikro. Sementara CIA telah menyimpulkan bahwa sebagian besar kasus mungkin tidak disebabkan oleh kekuatan asing, tapi lebih dari 20 kasus tetap tidak bisa dijelaskan. Disengaja atau ditargetkan, sindrom Havana belum sepenuhnya dipahami. Who or what caused it? A mystery. The United States government is still not sure who or what is responsible for those health attacks. Nomor 8, pembajakan Max Headroom. Pada 22 November 1987, siaran 2 stasiun TV Chicago terputus. Kedua interupsi menampilkan seorang pria tak dikenal berpakaian sebagai karakter AI Max Headroom. Pria bertopeng itu mencemooh stasiun lokal yang dia interupsi, membuat beberapa referensi budaya pop, dan dipukul oleh pemukul lalat. Audio yang sangat terdistorsi, latar belakang yang berputar, dan pria bertopeng ini membuat pembajakan itu terasa menakutkan, seakan-akan film David Lynch. Pembajakan ini tidak dapat diidentifikasi. Mereka juga tidak muncul setelah Undang-Undang Pembatasan Kejahatan mereka berakhir. Siaran-siaran ini tampaknya ditakdirkan untuk tetap sama membingungkan hingga saat ini. Take some pretty significant equipment, technical equipment, and some knowledge of broadcast frequencies, microwave frequencies. Nomor 7, kaki laut Salish. Sejak 2007, penduduk Washington, Amerika Serikat dan British Columbia, Kanada telah menemukan beberapa barang yang agak mengerikan terdampar di pantai mereka, yaitu kaki manusia yang terlepas. Kebanyakan dari mereka ditemukan masih di dalam sepatu. Now you also have to consider whether or not this could be a serial killer, somebody who right now is underneath the radar.
But physical anthropologists caution that while the spate of discoveries was new and startling, public awareness could have prompted people to pay attention to stray running shoes. Teori pembunuhan telah dikesampingkan karena sebagian besar korban yang diidentifikasi terlibat dalam kecelakaan atau bunuh diri. Ada spekulasi bahwa kaki terlepas saat tubuh membusuk dan kantong udara serta busa apung di sepatu Kets melayang ke permukaan. Too many unanswered questions remain. Who do the feet belong to? Why are they always in running shoes? Could something truly insidious be at play in the region? Tapi tampaknya masih sangat aneh bahwa ada begitu banyak kaki dan di sekitar area yang sama. There are still far more questions than answers. Are these cases connected? How did the people die? And how many more feet are out there still to be found? Nomor 6, Gucci Romawi di Teluk Brazil. Konsensus sejarah adalah bahwa pengunjung Eropa pertama ke Brazil adalah orang Portugis yang tiba pada tahun 1500 Masehi. Namun ada kemungkinan bahwa orang Romawi mengalahkan mereka. Pada tahun 1976, beberapa amforae atau Gucci Romawi ditemukan di dasar Teluk Guanabara di lepas pantai Rio de Janeiro. Ini menarik perhatian arkeolog dan pemburu harta karun Robert Max yang menjelajahi daerah itu lebih jauh dan mengklaim telah menemukan hingga 200 amforae lagi. Para ahli memberi tanggal fragmen-fragmen itu sekitar abad ketiga. Namun gagasan bahwa orang Romawi tiba sebelum Portugis sangat mengecewakan banyak orang Brazil. Dan pemerintah melarang eksplorasi bawah laut. Jadi kedalaman misteri ini tetap tidak diketahui. Nomor 5, kematian Gloria Ramirez. Saat menderita kanker serviks, Gloria Ramirez dirawat di ruang gawat darurat di California pada tahun 1994. Saat merawatnya, petugas medis melihat gejala aneh, termasuk semir berminyak pada kulitnya, bau aneh dari mulutnya, dan partikel berbentuk aneh di kulitnya dan juga darahnya. Kemudian beberapa orang di ruangan itu mulai pingsan. Secara keseluruhan, 2-3 orang terkena gejala aneh ini. Dan Ramirez tiba-tiba meninggal dunia dengan diagnosis awal gagal ginjal. Teori paling umum untuk toksisitas Ramirez yang nyata adalah bahwa dia menggunakan dimetil sulfoksida, perawatan nyeri di rumah yang dikombinasikan dengan beberapa perawatan berubah menjadi zat asam. Teori lain adalah paparan metilamin, tapi nggak ada yang tahu pastinya. Nomor 4, perpecahan keluarga Trump. Bukan Trump ya, Trump dengan O. Pada tahun 2016, Mark dan Jacob Trump membawa ketiga anak mereka yang sudah dewasa dalam perjalanan darat mendadak ratusan kilometer ke utara, meninggalkan rumah mereka dalam keadaan tak terkunci. Mark tampaknya yakin bahwa orang-orang ingin mengincar dan membunuh dia dan melarang membawa telepon. Putra mereka Mitchell tetap membawa satu, tapi kemudian dibuang keluar jendela mobil. Mitchell kabur karena tidak mengerti paranoia orang tuanya. Kemudian para putrinya pergi juga, mencuri mobil sebelum berpisah. Satu, Rihanna, ditemukan dalam keadaan katatonik. Pada akhirnya semua kembali dengan selamat. Tapi tidak ada penjelasan yang diberikan secara khusus atas apa yang terjadi. Apakah itu psikosis bersama atau seseorang beneran ingin membunuh Trump? Kasus ini memesona dunia sejak itu. I thought at first that Trump had gone missing. I saw that when Trump's gone missing. I went, well, there you go. Speaking of delusion. Yeah, exactly. All right. Nomor 3, Oakville Blobs. Pada tahun 1994, Oakville, Washington mungkin mengalami fenomena cuaca paling aneh dalam beberapa dekade terakhir. Hujan cairan. Cairan aneh jatuh dari langit selama beberapa minggu, menyelimuti kota dengan cairan. And it made people sick. I got sick, my wife got sick, my daughter. Yang lebih aneh lagi, warga mengalami penyakit yang meluas yang berlangsung selama beberapa minggu juga. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Someone theorized that since the Navy had been conducting live bombing runs at sea, they might have blown up a school of jellyfish. And of course, this jellyfish would have been thrown up into the air and floated 50 miles inland. And over a period of 3 weeks, fallen 6 times. Apakah itu potongan ubur-ubur yang menguap yang terbentuk kembali di awan? Atau mungkin limbah dari pesawat terbang? Teori yang paling meresahkan adalah bahwa peristiwa itu adalah eksperimen militer di tanah Amerika Serikat. Translation, germ warfare. Ada banyak teori tentang cuaca yang kacau dan aneh ini. Nomor 2, hilangnya Malaysian Airlines penerbangan 370. Families waiting for MH370. They still wait, and really, they don't know much more than they did that first awful morning. Pada 8 Maret 2014, Malaysia Airlines penerbangan 370 menghilang saat terbang dari Malaysia ke Cina.
Setelah kehilangan komunikasi dan menghilang dari radar, penerbangan 370 muncul kembali di radar militer, menyimpang dari jalur penerbangan yang direncanakan. Approaching the point at which Malaysian Air Traffic Control will hand over to Vietnam. Then, Captain Zahari makes a last routine but now infamous radio transmission. Hilangnya pesawat ini telah mempesona publik selama bertahun-tahun dan menyebabkan beberapa pencarian yang sangat mahal. Tampaknya mustahil bagi seluruh pesawat untuk hilang begitu saja di zaman di mana segala sesuatu dapat dilihat oleh satelit. Meskipun beberapa bagian telah terdampar, sebagian besar pesawat dan alasan penyimpangan dari rutenya tetap tidak jelas. What happened to the flight has haunted the world ever since. We're not used to planes just disappearing. If they come down, we expect to be able to find out why. Spekulasi telah menjalankan keseluruhan dari adanya pembajakan, ditembak dari luar, atau beberapa jenis kegagalan teknis. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Insiden Dyatlov Pass. Pada tahun 1959, 9 pejalan kaki Rusia ditemukan tewas di pegunungan Ural. Semua terluka parah, beberapa tidak berpakaian, dan mereka telah keluar dari tenda mereka dari dalam. Beberapa dari mereka ada yang terbakar, dan yang lainnya ada jejak radioaktif. Sebagian besar tampaknya meninggal karena hipotermia atau luka-luka mereka. Kasus ini telah membingungkan publik dan pihak berwenang selama lebih dari setengah abad. Teori termasuk longsoran salju, serangan binatang, atau keterlibatan militer. This is the last photo taken by the hikers before they died. It's out of focus, but it seems to show mysterious lights in the sky. Teori yang paling masuk akal melibatkan kelompok ini berkemah melawan timbunan salju yang berat, yang runtuh, membuat mereka menganggap longsoran salju dan membeku setelah mereka melarikan diri dari tenda. Tapi kecuali benar-benar ada keterlibatan dari luar, hanya korban yang tahu sebenarnya apa yang terjadi. The evidence here is both extensive yet maddeningly incomplete. And until we fill in the gaps, the case cannot be fully closed. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.